Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad. Ma'ah salat subuh ya insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa di Jumat subuh kita ada kajian tafsir tematik Al-Quran. Insyaallah dibimbing langsung oleh guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA yang insyaallah pada pekan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Kahfi, Quran surah ke-18 ayat 110. Ini liqa'a rabbih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan berkah bagi kita insyaallah. Untuk itu kita sama-sama langsung mendengarkan kajian ini yang insya Allah jamaah yang ikut hadir via Zoom atau via offline mendapatkan berkah insya Allah. Untuk itu kami minta kepada guru kita untuk memaparkan materi tentang liqa Rabbi. Pada beliau kami persilahkan. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di surah ke-18 surah Al-Kahfi bagian kedua setelah yang terakhir kita mengkaji Faman sya'a yang terdapat pada ayat 29, maka bahagian kedua ini kita akan membahas kata liqa rabbi yang terdapat pada ayat terakhir di surah Al-Kahfi atau ayat 110. Liqa rabbi itulah judul dari pembahasan kita, diambil dari ayat 110 atau ayat terakhir yang lengkapnya berbunyi Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Liqa rabbih, itulah judul kajian kita. Kita mulai dengan melihat apa arti dan makna di baliknya. Liqa rabbih, liqa artinya pertemuan, bertemu. Oh, pernah ada multaqo, pertemuan. Rabbihi, Tuhannya. Jadi liqa rabbihi, pertemuan dengan Tuhannya. Bertemu dengan Tuhan. Itulah arti dari liqa rabbihi. Mari kita lihat terjemahan untuk memastikan arti dari liqa rabbi. Silakan baca terjemahan surah Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan
dan janganlah mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Itulah arti liqa Rabbi. Udah mulai. Tuhannya. Itu artinya. Maknanya apa? Kenapa judul ini kita pilih? Karena makna dibalik dari pertemuan dengan Tuhannya itu penting karena ada orang yang tidak percaya bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, itu wajar. Wajar itu nggak percaya. Karena tentang pertemuan dengan Tuhan itu bukanlah hal yang dapat kita lihat. Kita mau ketemu Tuhan, ketemu dengan, katakan ketemu teman kita, bisa kita lihat secara fisik. Tapi kalau pertemuan dengan Tuhannya, itu membutuhkan keyakinan. Sehingga banyak orang menolak bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Banyak orang nggak percaya bahwa setelah meninggalkan dunia ini bertemu dengan Tuhan. Itulah makanya kita pilih judul Liqa Rabbi. Bertemu dengan Tuhan karena bukan saja orang yang ragu sehingga perlu wahyu diturunkan kepada Nabi. Ini perkataan bertemu dengan Tuhan itu bukanlah ide semata-mata. Dia wahyu. Rasulullah mengatakan aku diberi wahyu bahwa siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya lakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi arti dari liqa arabihi bertemu dengan Tuhannya, makna dibaliknya adalah menyadarkan manusia bahwa hidup ini pada hakikatnya perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu. Jadi apakah hidup ini? Jadi salah satu makna hidup ini adalah kita hidup ini pada hakikatnya berjalan untuk menemui pencipta kita. Itu ditegaskan dalam bahasa Al-Quran surat 84. Apakah hidup ini? Hidup ini kita sedang berjalan menuju sang pencipta. Dikatakan di surat 84. Surat 84 adalah surah Al-Insyiqaq. Ayat 6-nya berbunyi, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Silakan. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Iya, kamu akan menemui Tuhanmu. Jadi hidup ini sekali lagi adalah perjalanan menuju Tuhan. Hari demi hari, bagaikan langkah demi langkah. Bulan berganti tahun, akhirnya kita dapati usia kita sekarang. Itu bagaikan perjalanan menuju Tuhan. Itu makanya digambarkan dengan tawaf. Tawaf itu. Siapa yang haji mabrur, itu jalan menuju surga. Balasnya surga. Itu artinya, di balik itu adalah kita sedang berjalan. Berjalan. Kalau jarum jam itu perjalanan dunia. Jalan gitu. Hari demi hari berlalu. Itu artinya semakin banyak usia kita berarti semakin dekat ke titik akhir perjalanan. Itu perjalanan dunia. Berapa usiamu? Segitulah sudah jauh jarak kita menempuh dunia ini. Tapi kalau tawaf dibuat itu. Itu perjalanan ke akhirat. Itu. Jadi 7. Sehingga dilambangkan dengan 1 putaran bagaikan 10 tahun. Kalau usia kita 10, putaran pertama selesai. Usia kita 50, putaran kelima selesai. 5 ke 60, putaran ke 6. 60 ke 70, kata Nabi, A'maru ummati baina sittin wa sab'in. 60-70, itu adalah masa-masa mendekati pintu Ka'bah. Pintu gerbang kematian. Jadi kata kalau secara, kalaupun kita nggak tawaf di Mekah, tapi usia yang kita jalani itu bagaikan tawaf. Nah, kita tinggal hitung aja. Berapa usianya? 8 tahun, putaran pertama. Nah, berapa usianya? 50 tahun, 53, putaran ke-6, udah lewat 5. Berapa usianya? 60, siap-siaplah itu pintu Ka'bah. Nah, itu artinya gerbang kematian sudah terbuka. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam Ka'bah dengan baik. Maksudnya kita bisa berpulang ke rahmatullah
diterima Allah dengan rahmatnya. Makanya doa kita, almarhum. Semoga orang itu dirahmati Allah. Itu arti almarhum. Almarhum. Orang ini semoga dirahmati Allah. Almarhumah. Wanita ini semoga dirahmati Allah. Berpulang ke rahmatullah. Itulah yang kita katakan. Berpulang ke rahmatullah. Karena sekali lagi, pada hakikatnya hidup kita ini adalah untuk pulang kembali ke rumah lama kita. Rumah lama kita di mana? Rumah lama kita di surga. Dari Allah kita diturunkan ke bumi. Dari bumi kita akan kembali ke tempat kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi bukan kita datang dari Allah, udah ke tanah mati, enggak gitu. Itulah makanya Al-Kahfi dibaca di akhir itu untuk mengatakan pertemuan Tuhannya. Sajadah gitu juga. Karena di sajadah, maka kita berkata subuh Jumat diingatkan juga dengan as-sajadah. Kenapa? Karena tema tentang bertemu dengan Allah. Bahwa kita tidak semata-mata jadi tanah, itu adalah badan kita. Kita tinggalkan badan kita, meninggalkan dunia. Ruh kita, jiwa kita kembali kepada Allah. Meninggalkan dunia ini seperti kita meninggalkan badan kita. Badan kita ini nggak bisa kita bawa untuk menempuh perjalanan berikutnya, nggak bisa. Jangankan ke jalan berikutnya itu akhirat, menembus angkasa saja nggak bisa pakai badan kita ini. Astronot itu di setel pakaiannya. Nah kalau badan kita ini hancur, itu baru menempuh antar dunia saja. Apalagi lintas dunia. Itu makanya badan kita nggak bisa kita pakai. Kita tinggalkan badan kita di dunia, meninggal dunia, kembali kepada Allah. Siapa yang kembali? Jiwa kita. Dipanggil Allah. Wahai jiwa, kembalilah kepada Tuhanmu. Seperti dikatakan di surah 89. Pada surah 89, ayat yang sering kita dengar, ayat 27 dan 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Silakan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridho dan diridhoinya. Ya, wahai jiwa, kembali kepada Tuhan. Kemana ya Allah kami kembali? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, kembali kemana? Ke rombongan itu. Rombongan menuju surga. Jadi pada hakikatnya hidup kita ini perjalanan untuk kembali menuju pencipta kita. Perjalanan kembali ke surga. Itulah makna hidup ini. Barang siapa yang menyadari itu, dia telah berada pada jalan yang benar. Itulah arti dan makna di balik judul Liqa'a Rabbi, pertemuan dengan Tuhan, yang merupakan makna hidup ini. Bahwa kita sebenarnya selangkah demi selangkah, bagaikan hari demi hari, sedang menuju pencipta kita. Sekian arti dan makna, kita akan sampai pada bahagian kedua, hubungan. Judul yang lalu adalah faman syaa, yang terdapat pada ayat 29, yang artinya siapa yang mau, siapa yang berkehendak. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang pilihan manusia, manusia disuruh Allah milih. Tidak dipaksa. La ikroha, tidak ada paksa. Faman sya'a falyu'min. Siapa yang ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, silakan. Siapa yang nggak mau, nggak percaya sama pertemuan dengan Allah, silakan juga. Bila judul yang lalu menjelaskan pilihan manusia untuk bertemu, untuk kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi,
atau tidak ridhoi, itu judul yang lalu. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan pilihan manusia, Allah suruh pilih. Mau percaya bertemu Tuhan, silakan. Nggak percaya, silakan juga. Kita bisa memilih suatu pilihan, tapi nggak bebas memilih akibatnya. Kita pilih, siapa mau jambu, silakan. Siapa mau durian, silakan. Boleh pilih. Tapi kalau kita milih sesuatu, itu harus siap menerima akibatnya. Memilih jambu, ya rasa jambu lah yang kita dapatkan. Memilih durian, rasa durian lah kita dapatkan. Nggak bisa kita menyentuh garam, berharap hasilnya manis. Karena garam, resikonya asid. Nggak bisa kita meminum gula, meminum teh manis, berharap hasilnya asin. Karena gula identik dengan manis, akibatnya manis. Begitulah. Siapa yang ingin bertemu Tuhan, mendapatkan ridhonya, silakan, begini caranya. Siapa nggak mau, silakan. Tapi konsekuensi dari pilihan itu tanggung. Nah, itu yang telah dijelaskan pada judul terakhir. Judul yang lalu menjelaskan manusia bebas menentukan pilihan, maka judul sekarang mengingatkan barang siapa memilih untuk bertemu Tuhan dalam ridhonya, hendaklah ia melakukan pesan-pesan yang tertera di surat Al-Kahfi. Jadi sekali lagi, judul yang lalu menjelaskan tentang pilihan. Judul sekarang mengingatkan, kalau kita telah menentukan pilihan, kita ingin bertemu dengan Allah dalam ridhonya, dia harus melakukan hal-hal yang disarankan pada surah Al-Kahfi ini. Apa saran-sarannya? Apa pesan-pesannya? Sebagaimana biasa, kita akan batasi dengan 3 pesan penting saja. Siapa menghayati pesan ini, maka Allah akan menerima dalam ridhonya. Itu janji Allah. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Janganlah tertipu dengan problematika dunia. Itu ditegaskan di surat 35. Pada surat 35 surat Fatir, ayat 5, Allah katakan janji Allah bertemu dengan pencipta, bertemu dengan Allah dalam ridhonya itu benar. Surat 35 ayat 5. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo. Silakan. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu dengan tentang Allah. Nah, jadi jangan sampai tertipu. Janji Allah itu benar. Kalau kamu memilih bertemu dengan Allah, diterima dengan rahmatnya, lakukan hal-hal ini. Apa itu? Sampailah kita pada bagian ketiga. Pesan-pesan. Bertemu Allah dalam ridhonya. Allah panggil kita begitu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Karena sudah bersiap dengan baik. Irji'i ila rabbiki radiyah. Radiyah. Allah ridho. Mardiyah. Kita pun diridhoi. Jadi dalam keadaan yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Berdasarkan surah Al-Kahfi, surah yang sedang kita kaji, mari kita konsentrasi kepada 3 pesan penting. Siapa yang menghayati pesan ini sesuai dengan janji Allah, dia akan kembali kepada Allah dalam ridhonya. Pesan pertama, yakinlah pertemuan itu ada. Berimanlah dengan pertemuan dengan Allah. Jadi kunci pertamanya iman. Beriman, percaya, yakin bahwa pertemuan dengan Allah itu pasti ada. Sepasti adanya kita sekarang. Jadi kita sekarang ini ada. Usia kita berapa? Katakan 50 tahun, 40 tahun. Coba Allah ajak kita berpikir begini. Kemanakah kalian dahulu sebelum hadir ke dunia?
Kita usia kita 40 tahun umpamanya. Di mana kita 41 tahun yang lalu? Kalau usia kita 50 tahun, di mana kita 51 tahun yang lalu? Di mana kita sebelum hadir di rahim ibu kita? Di mana? Jawabannya umum, nggak ada. Kalaupun ada, nggak bisa disebut. Nah, itu dia. Kita berawal dari ketiadaan, lalu ada. Nanti kalau kita tiada, ya gampang diadakan lagi. Itu suatu yang logis. Dulu kita kan nggak ada. Ternyata kita sekarang hadir. Nanti kita nggak ada, ya gampanglah kita dihadirkan oleh pencipta yang sama. Allah katakan, kenapa kalian kafir? Dulu kan nggak ada. Toto kalian ada. Nanti kalian nggak ada. Nah, ya gampanglah untuk mengadakannya. Seperti dikatakan di surah 2. Surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Silakan. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, lalu menghidupkan kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan kembali. Nah, dulu kamu mati, belum ada ruh menyatu dengan tubuh, belum ada, mati. Mati itu ruh masih sendiri dan badan kita masih sendiri, menyatu di rahim. Nanti pisah lagi, mati. Nanti bertemu lagi, ruh kita, jiwa kita akan mendapatkan badan yang baru, diganti badan yang baru. Bukan badan ini lagi, ini badan untuk dunia. Ada badan untuk rahim, ada. Badan rahim tuh ada. Kita tinggalkan rahim, inilah badan dunia, berganti nih. Dulu badan kita begini, begini naik. Hancur. Nanti ketika dalam barzah diganti badannya. Nanti di akhirat berganti lagi struktur tubuh kita ini. Beda. Jiwa mendapatkan tempat tergantung dengan alam dia berada. Oleh karena itu Allah katakan, kenapa kalian kafir dengan pencipta? Dahulu kalian tiada menjadi ada. Nanti kalian tiada akan kembali menjadi ada. Oleh karena itu, yakinlah bahwa kehidupan di mana kita akan bertemu sang pencipta itu pasti ada. Rugi orang yang nggak yakin pertemuan dengan Tuhannya. Dan itu ada. Seperti dikatakan di surah 6. Pada surah 6 ayat 31 dikatakan, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Surah 6 adalah surah Al-An'am. Ayat 31 menjelaskan ruginya orang yang tidak yakin bertemu dengan Allah Sang Pencipta. Lanjut. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa yang dipunggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul saat itu. Enggak ada ruginya. Kalau kita kalaupun nggak percaya, kata nggak percaya, nggak ada ruginya. Kalau kita tadi bersiap-siap, ya boleh jadi ada gitu. Itu nggak ada ruginya. Rugi kalau orang sama sekali tidak ada pertemuan dengan Allah. Itu sangat rugi. Dan dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, ada orang nggak percaya dengan Tuhan. Dia bahkan mengatakan begini, kalau memang itu ada, nanti setelah mati bertemu Tuhan, pasti aku jadi orang kaya lagi. Sekarang aja dah kaya. Berarti Allah sayang padaku. Yang kalian bilang Allah itu, dia sayang sama aku. Sekarang aku kaya. Kau gitu-gitu aja, aku kaya. Nanti kalau memang Tuhan tua ada, kalau ada akhirat, aku akan kaya lagi. Begitu. Dijelaskan di Kahfi supaya kita berhati-hati. Yakinlah ada pertemuan itu. Jangan terkecoh dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Dikatakan di surah Kahfi ayat 32. Wadrib lahum, itu kata-katanya dimulai dengan kata wadrib untuk kita menjadikan pelajaran ya. Saya baca dulu ayatnya tentang orang nggak percaya, nggak yakin dengan akhirat, gara-gara dia merasa dirinya cukup.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Silakan. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu kami buat ladang. Ada dua orang lelaki, kawan baik, sahabat karib. Satu percaya ada pertemuan dengan Allah, satu lagi tidak. Lanjut. Iltal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Ya, dia lihat temannya pun teman baik, dia suka ngeledek. Aku lebih banyak nih, lebih kaya dari kau ya. Lanjut. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Jadi orientasinya gitu, harta yang banyak, pengikut yang banyak, kedudukan yang oke. Apa kata kawannya? Sambil masuk, orang tadi masuk mengatakan begini. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Saking hebatnya kebun tadi, diatur demikian rupa sampai dia meyakini nggak mungkin kebun ini hancur. Udah semua diperhatikan tentang bagaimana ini, sehingga kemungkinan kebun itu hancur nggak ada. Semua telah disiapkan demikian rapi. Lanjut. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali seperti yang lebih baik daripada hari ini. Jadi itu. Jadi ada orang ngeledek dan mengatakan, kalau betul kiamat itu ada, pasti aku dapat tempat yang sama seperti aku sekarang ini. Sekarang Tuhan yang kalian bilang Tuhan itu membuat aku kaya. Ya Tuhan yang sama, kalau aku nanti bangkit lagi, ia beri aku kekayaan. Tuhan sayang sama aku. Itu hati-hati. Itu ada orang terkecoh dengan demikian. Enggak percaya kepada pertemuan dengan Allah dan menganggap bahwa kekayaan itu tanda Allah sayang sama dia. Hati-hati. Apa kata kawannya? Kawannya yang beriman kepadanya sambil bercakap-cakap dan berkata, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Kata kawannya, dulu kan kau nggak ada. Kalau katakan air nggak ada, dulu kan kau nggak ada. Kau akan diciptakan dari tanah, dulu kan kau nggak ada. Sekarang ada. Nanti kau jadi tanah, ya kembali seperti ini ya gampang bagi Allah. Lanjut. Tetapi aku percaya bahwa dialah Tuhan Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukannya, Tuhanku, dengan sesuatu pun. Ya, jadi ujung ceritanya disebutkan akhirnya kebun yang dikiranya tadi itu akan tetap eksis, hancur. Mari kita lihat langsung saja ayat 42. Ayat 42. Langsung saja ke 42. Ya. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Akhirnya untuk menegurnya Allah tadi, dia mengira itu tetap eksis, dihancurkan, baru terkapar. Nah, itu, untuk mengatakan hati-hati. Kekayaan, hal-hal yang menyenangkan dunia ini terkadang membuat manusia lalai dengan akhirat. Jadi karena sudah terpukau dengan surga dunia, nggak percaya sama surga akhirat, itu tipuan, hati-hati. Dia ada orang menganggap kalau dia tadi mendapat kedudukan yang bagus di dunia ini, seperti Tuhan sayang sama dia. Hati-hati. Seperti dikatakan di surat 89 ayat 15. Tadi surat 89 telah kita ambil bagian terakhirnya,
yaitu kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi mari kita lihat ayat 15-nya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Salah. Jadi kalau orang dapat kedudukan yang hebat, harta yang melimpah, pengetahuan yang tinggi, wawasan yang luas, mengira Allah memuliakannya. Tunggu dulu. Sama dengan begini. Lanjut. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, sama kita juga. Kok pas-pasan aja hidupku kok begini, Tuhan menghinakan. Tidak ada hubungan dengan itu. Itu bukan begitu. Baca 2 kata setelahnya. Sekali-kali tidak. Bukan begitu. Itu hanya cobaan. Dicoba dengan kekayaan. Dicoba dengan kemiskinan. Itu bukan masalah Allah memuliakan atau tidak. Mulia itu akan kita peroleh kalau kita mentaati Allah. Dalam keadaan apapun kita. Kalau kita kaya, kesempatan beramal soleh yang baik. Kalau kita miskin, kesempatan kita untuk bersabar. Kalau kaya, kita bersyukur. Kalau kita tidak kaya, kita bersabar. Dua-dua itu cobaan. Oleh karena itu, jangan sampai tertipu. Yakinlah, akhirat itu ada. Sesungguh apa kita mempersiapkan diri, begitulah apa yang akan kita peroleh saat bertemu dengan pencipta. Itulah pesan pertama, yaitu yakin bahwa bertemu dengan Tuhan itu pasti, sepasti kita hadir sekarang di dunia. Yang kedua, pelajari pesan-pesan ilahi. Pelajari dan amalkan. Jadi intinya pelajari pesan-pesan ilahi dan amalkan. Bukan semata-mata belajar, tapi tak diamalkan. Atau mengamalkan, melakukan, tapi nggak belajar. Itu dua-duanya nggak bagus. Jadi kita mengamalkan sesuatu di backup dengan pengetahuan. Kenapa aku lakukan ini? Dasarnya ini. Nah, karena itu amal itu di backup dengan ilmu. Tuh makanya selevel Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi. Allah katakan Musa, pengetahuanmu belum cukup. Belajar sama orang ini. Tuh makanya surah Kahfi bercerita tentang Nabi Musa menuntut ilmu. Artinya untuk melakukan sesuatu perlu pengetahuan. Jadi kita beramal tapi nggak punya ilmunya, itu hati-hati. Bisa-bisa yang kita lakukan itu salah. Apa saja perlu ilmu. Maka dikatakan barang siapa ingin dunia, pakai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, pakai ilmu. Waman arodahuma, mau dunia akhirat, pakai ilmu. Ilmu itu penting. Demikian penting sampai Nabi Musa Allah katakan pergi ke sana. Dan Musa menyambut itu dengan hebat. Kata Musa, kalau belum bertemu orang itu yang aku disuruh Allah belajar kepadanya, sampai kapanpun aku tetap akan berjalan. Dan itu dikatakan di surah Kahfi. Mari kita lihat surat 18. Perjalanan Musa menuntut ilmu yang ditegaskan dalam surah Kahfi ini. Kita akan baca mulai ayat 60. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuanku dengan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Iya. Musa ketemu dengan dalam tafsir dikatakan Khidir. Datangi Khidir. Mana alamatnya? Belum ada Google Map. Nggak bisa Sherlock. Jadi gimana cara menemui itu? Pokoknya kalau sudah bertemu dua laut, situlah kalian bertemu. Pertemuan dua laut, gimana mencarinya? Tapi Musa kena semangat ingin bertemu.
Dia minta petunjuk bagaimana? Bawa ikan. Ikan ini kalau nanti sudah berdekat itu, dia akan keluar. Bagaimana? Cuma itu aja Sherlocknya. Bawa ikan. Nanti kalau sudah dekat pertemuan dua laut, ikan ini akan jalan. Lanjut. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Coba, ikan itu di darat, jalan ikan itu. Lanjut. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan itu. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita. Baru ingat lagi bahwa ikan sudah keluar ketika mau makan. Mana ikannya? Lanjut. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatkan kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ya, aneh sekali ikan itu. Kok dia tahu kayak gitu? Jadi karena saking terpukau lupa cerita sama Musa. Tapi intinya adalah ayat berikutnya, ayat 65. Langsung 65. Ya, langsung. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nah, apa kata Musa? Musa belajar. Ya, aku pengen belajar. Lanjut. Musa 66. berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Ya, coba itu. Jadi pesan kedua, agar kita bertemu Allah dengan ridhonya, lakukan amal soleh berdasarkan ilmu. Nah, kita mulai dengan apapun yang kita lakukan, ada ilmunya, ada dasarnya. Kenapa kita sholat? Pelajari pelan-pelan dasarnya. Kenapa begini gitu? Bagaimana sih bacaan Al-Quran yang benar? Itu pelajari. Nah, banyak orang yang baca Quran karena nggak pakai ilmunya, baca Qurannya berantakan. Itu semangat mereka belajar baca Quran itu bagus. Tapi kalau nggak pakai ilmu, itu berantakan bacaannya itu. Dan kita kalau sengaja baca tanpa ilmu, itu bisa kita mengatakan hal yang salah. Itu hati-hati itu. Itu makanya baca Quran itu ada. Nah, sering saya contoh yang paling gampang. Kita baca Yasin lah, karena Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Gak ada masalah. Tapi bergeser dikit saja. Innaka laminal mursalin. Rasa kita nggak ada masalah, nggak ada. Dalam bahasa kita nggak ada beda panjang pendek. Jadi engkau laksana bulan, nama palarnya panjang atau engkau laksana bulan, biasa aja itu. Tapi kalau bahasa Arab itu kalau panjang pendeknya digeser, artinya bergeser. Innaka laminal mursalin. Biasa. Innaka laminal, makin pakai lagu makin bagus rasa kita. Para artinya beda. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk. Lat yang pendek artinya benar-benar. Kita panjangkan, sesungguhnya engkau Muhammad tidak termasuk Rasul. Kalau kita sengaja. Kita telah memanipulasi data. Seharusnya kita katakan Muhammad Rasul, kita katakan tidak, gara-gara lapan yang pendek saja. Innaka, sesungguhnya engkau laminal mursalin, benar-benar termasuk Rasul. Innaka, sesungguhnya engkau laminal, enggak termasuk Rasul. Syukurlah, mudah-mudahan itu enggak sengaja kita. Tapi baca Quran tanpa ilmu, itu rusaknya lebih parah dari kita enggak baca Quran. Kalau kita sengaja. Itulah dia yang kedua. Pesan kedua artinya lakukan amal soleh berdasarkan ilmu. Yang terakhir, hindari syirik. Yaitu mencintai sesuatu selain Allah. Seperti cinta kepada Allah. Hati-hati. Mencintai sesuatu. Kita boleh mencintai sesuatu. Tapi hati-hati. Jangan sampai cinta kita kepada sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Itu namanya musyrik. Itu makanya orang yang gara-gara cinta sama harta nggak mau berzakat.
Allah katakan itu syirik. Kenapa? Gara-gara harta, dia tampik perintahku. Jadi lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Allah. Orang itu syirik. Seperti dikatakan di surat 41. 41 kata-kata itu sama dengan diawali dengan surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ayat 6. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. 41 itu Fussilat itu hampir sama ya terusnya. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan memohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Wa wailul lil musyrikin. Celaka orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Lanjut. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Dia nggak peduli adanya pertemuan dengan Allah. Dia cintai hartanya seperti cinta kepada Allah. Bahkan lebih. Buktinya apa? Gara-gara harta dia tidak zakat. Orang itu akan mengalami tragis. Hal yang tragis akhirat nanti. Karena Allah tidak akan menemui dengan rahmatnya. Na'udzubillah min zalik. Itulah dia intisari pesan. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah saat bertemu. Dan itu pasti kita tinggalkan dunia ini dalam rangka bertemu dengan Allah. Allah akan menerima kita dengan rahmatnya bila kita yakin pertemuan itu ada. Tidak terganggu dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Dan kedua, kita akan pelajari cara bertemu dengan Allah. Amal soleh, itulah caranya. Itulah bekalnya. Tapi bukan semata-mata amal soleh. Karena tadi semangat untuk beramal soleh. Tapi juga di backup dengan ilmu. Yaitu kita tahu kenapa kita harus melakukan hal itu. Dan bagaimana semestinya itu dilakukan. Yang ketiga adalah kita tidak cemari iman kita, amal soleh kita dengan syirik. Karena syirik akan membatalkan segala kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan pesan ini dapat kita hayati. Sehingga sampai saatnya kita bertemu dengan ilahi dalam ridho dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya via Zoom atau via offline, kami persilahkan. Ya. Ada? Oh, enggak ada. Baik, mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Syahrir, kami persilahkan. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya singkat aja sebetulnya pesan tadi sudah cukup jelas ya. Dan memang ini yang terus terang aja perlu kita tingkatkan tentunya. Dan Al-Kahfi tadi maknanya sudah kita tahu ya. Kemudian juga kaitannya dengan surat-surat yang dan terakhir itu pesan-pesan. Itu saja teman kita. Tiap minggu memang tidak gampang ya 110 ayat itu. Ya, makan waktu, tetapi kembali bahwa kalau kita paham apa yang kita baca, maka insya Allah akan menambah keimanan kita. Itu harapan kita, jadi laksanakan ya. Di samping tadi surah Al-Mulk dan juga surah-surah lain yang memberikan tambahan keimanan pada kita. Saya pikir maknanya cukup jelas, artinya cukup jelas dan pesan-pesannya.
Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami tutup alhamdulillah dengan kajian pada kali ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita. Kedua, kita doakan juga guru-guru kita, Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Untuk itu kami minta pada Ustadz untuk menutup acara kajian pada hari ini. Ya, kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.